Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pejuang Olimpiade Madrasah Indonesia. Video kali ini kakak akan membahas latihan soal Olimpiade Madrasah Indonesia yang kakak ambil dari soal KSM tahun-tahun sebelumnya. Nah, jangan lupa untuk subscribe terus channel ini karena kakak akan mengupdate terus untuk kalian bisa latihan soal-soal Olimpiade Madrasah Indonesia. Ikutin terus channel ini ya. Jangan lupa untuk menonton sampai selesai pembahasan soal-soalnya. Baik adik-adik, kita bahas soal yang pertama untuk IPS terintegrasi MTS. Untuk soal IPS terintegrasi itu banyak soal-soal atau materinya berkaitan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh soal nomor 1 ini, keunggulan komparatif sebuah negara ditentukan oleh beberapa faktor. Pada beberapa kasus, sebuah negara dapat menjadi lebih unggul pada satu bidang produksi barang dibandingkan dengan negara lain karena didukung oleh faktor seperti makna yang terdapat pada ayat berikut, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini adalah potongan dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil mujalisi fa'ufsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unshuru wa fanshuru wa ayarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata kunci sebenarnya kalau kita tidak tahu ini ayat apa, sebenarnya kata kuncinya ada ini, ilma darajat. Bisa jadi ini dah ilmu, menaikkan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Nah, kita lihat terjemahan sebenarnya. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kata kuncinya adalah yang digaris bawahi di sini, ilmu pengetahuan. Orang-orang yang berilmu pengetahuan akan ditinggikan beberapa derajat. Faktor yang dimaksud adalah A. Kompetensi SDM, B. Jumlah sumber daya alam, C. Prasarana jalan, D. Teknologi komunikasi. Jawaban yang tepat adalah kompetensi sumber daya manusianya, yaitu berilmu pengetahuan. Oke, kita bahas soal selanjutnya. Australia memiliki 4 bentuk permukaan bumi. Masing-masing bentuk memiliki karakteristik tersendiri. Bentuk permukaan bumi pada salah satu wilayah Australia seperti kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 9 adalah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu bahwa Quran surat Al-Fajr ayat 9 itu berbicara tentang Fir'aun Zil Autad yang memiliki pasak-pasak. Para mufassir memang menafsirkan kata pasak untuk Fir'aun ini adalah sebagai simbol kekuatan. Bisa berupa tentara yang banyak, kekuasaan yang kokoh, atau bangunan-bangunan besar seperti piramida. Nah, namun jika dikaitkan Quran surah Al-Fajr ini dengan ilmu IPS, maka bisa dikatakan pasak-pasak yang dimaksud itu adalah pegunungan. Karena ada juga beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa Allah menciptakan bumi sebagai hamparan dan pegunungan sebagai pasak-pasaknya. Maka pasak-pasak yang dimaksud di sini adalah tentang pegunungan. Nah, kita lihat Australia memiliki 4 permukaan bumi. Yang pertama disebut Western Plateau atau dataran barat, yang merupakan bagian terluas di Australia yang didominasi oleh gurun pasir seperti Great Victoria Desert. Kemudian ada lagi dataran rendah disebut Central Lowlands, terletak di bagian tengah, dia berupa lembah. Kemudian ada pegunungan timur atau Eastern Highland, dia membentang di bagian timur Australia. Kemudian yang keempat ada namanya Coastal Plain, itu daratan pantai. Jadi pasak yang dimaksud tentu merujuk kepada pegunungan-pegunungan. Nah, manakah option jawaban yang menunjukkan tentang pegunungan atau karakteristik Australia yang berupa pegunungan, yaitu tentang Eastern Highland, pegunungan di kawasan timur.
Kita lanjut ke soal selanjutnya. Laju pertumbuhan penduduk di benua Eropa sangat rendah. Meskipun hanya 0,2% per tahun, rendahnya tingkat pertumbuhan berdampak pada kebijakan imigrasi yang lebih akomodatif dan para pengungsi meskipun berasal dari wilayah konflik seperti Syria, Irak, dan Mesir. Kebijakan negara-negara Eropa ini dapat dipahami sebagai usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan demografi di Eropa. Itu dia. A. Untuk menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan, menjaga jumlah penduduk usia produktif, mengurangi risiko konflik di negara asal imigran, kemudian melakukan mitigasi keamanan di benua Eropa. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, maka tujuannya itu adalah sama dengan menjaga jumlah usia produktif. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lihat soal selanjutnya. Globalisasi memungkinkan terjadinya interaksi antar ruang berupa perpindahan ilmu pengetahuan, barang, jasa, hingga manusia. Salah satu dampak dari interaksi antar ruang dapat ditemukan pada perubahan kenampakan alam di suatu wilayah yang pada awalnya memiliki ciri-ciri seperti dalam kandungan Qurat Surat Abasa ayat 27-28. Perubahan apa yang dimaksud? Kita teliti terlebih dahulu, maksudnya adalah dari Quran Surat Abasa ayat 27-28 yang artinya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran. Perubahan kenampakan alam dari interaksi ruang yang sesuai Quran Surat Abasa 27-28 itu adalah tanah yang kering menjadi subur setelah turun hujan, sehingga tumbuh biji-bijian, anggur, dan sayuran yang kemudian dimanfaatkan manusia untuk pertanian dan kehidupan. Kata kuncinya adalah tanah kering dirubah untuk lahan pertanian, bisa menumbuhkan biji-bijian, anggur, dan sayuran untuk dimanfaatkan manusia. Nah, perubahan yang dimaksud di dalam jawaban ini adalah kita lihat A. Status hutan negara menjadi lahan hutan industri, tidak ada menjelaskan tentang industri di sini. B. Peruntukan wilayah pantai untuk budidaya rumput laut, tidak. C. Lahan gambut. Oke, lahan gambut itu adalah kering. Dia itu bisa kering ya, maka dia mudah terbakar. Digunakan untuk program ekstensifikasi pertanian atau perluasan lahan pertanian. Cocok ya? Jawabannya C. Kita lihat yang D, lahan pertanian untuk area industri manufaktur, tidak. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang C. Lahan gambut untuk program ekstensifikasi pertanian. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jepang merupakan contoh dari negara yang berhasil dalam mengembangkan industrinya meskipun tidak memiliki sumber daya alam. Keberhasilan Jepang didukung oleh penguasaan teknologi dan sumber daya manusia. Kata kuncinya adalah penguasaan teknologi dan kualitas SDM-nya, serta pelabuhan dan bandara yang baik sebagai pintu keluar masuk barang-barang impor, pintu keluar masuk barang-barang impor, karena dia punya pelabuhan dan bandara. Dengan memahami faktor-faktor keberhasilan Jepang ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu sebab keberhasilan tersebut disebabkan oleh interaksi antar ruang, A. Kesempatan antara, B. Saling melengkapi, C. Kemudahan transfer, D. Penguasaan teknologi. Oke, ada 3 prinsip interaksi ruang. Yang pertama disebut saling melengkapi, yang terjadi bila ada perbedaan potensi antar wilayah sehingga kita bisa saling melengkapi kebutuhan. Yang kedua ada namanya kesempatan antara atau intervening opportunity, di mana suatu wilayah bisa menjadi alternatif yang lebih dekat atau lebih murah dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada namanya kemudahan transfer atau transferability, yang dimana interaksi ini terjadi bila ada sarana, transportasi, komunikasi, dan teknologi yang memudahkan pertukaran barang, orang, atau informasi. Jadi jawaban yang tepat adalah kemudahan transfer.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Liberalisasi ekonomi Hindia Belanda pada awal abad ke-20 telah memunculkan sejumlah industri baru. Pada waktu itu, beragam perusahaan hadir di Hindia Belanda seperti perkapalan, perbankan, penerbitan, kereta api, pertanian, dan perkebunan yang belum pernah terjadi pada periode pemerintahan kolonial sebelumnya. Perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta Eropa dengan menggunakan teknologi modern yang berkembang di benua Eropa pada zaman itu dengan tenaga kerja dari negara Eropa, Asia Timur, dan juga dari masyarakat pribumi Hindia Belanda. Dalam konteks perubahan sosial, sebenarnya pertanyaannya ada di bagian terakhir dari pengantar soal tadi. Pertanyaannya begini, dalam konteks perubahan sosial, kehadiran perusahaan tersebut berdampak pada munculnya perubahan seperti, oke, kita bahas terlebih dahulu. Kehadiran perusahaan-perusahaan atau perkebunan tambang pada masa Hindia Belanda itu membawa perubahan sosial besar bagi masyarakat pribumi, berupa perubahan struktur sosial, pola kehidupan, kesenjangan, urbanisasi, serta pergeseran budaya. Nah, perubahan apa yang dijelaskan di option ini yang cocok dengan jawaban? Kita lihat A, pola hubungan masyarakat. Mungkin ini bisa menjadi jawaban, kita silang ini jawabannya ya, kita lihat jawaban selanjutnya. Oke, kita lihat option yang B, arah dan sifat penjajahan, tidak ada perubahan itu. Yang C, ketergantungan teknologi, tidak ada perubahan itu. D, terhambatnya urbanisasi, ini malah kebalikan. Seharusnya dengan adanya dibentuknya beberapa bagian sektor yang tadi, itu tentu akan meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota karena banyak orang yang akan mulai bekerja. Maka jawaban yang tepat tadi adalah pola hubungan masyarakat, yaitu option jawabannya adalah yang A tadi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Perubahan sosial dapat terjadi karena konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Gerakan The Arab Spring di Mesir dan gerakan Aceh Merdeka di Indonesia menjadi contoh konflik yang mendorong terjadi perubahan sosial tersebut. Dibandingkan dengan GAM, The Arab Spring memiliki ciri yang berbeda dalam hal A. Mediasi dan resolusi konflik yang dibuat. B. Akar persoalan yang memicu perselisihan. C. Struktur sosial masyarakat yang terlibat. D. Strategi diplomasi yang digunakan oleh masyarakatnya. Oke, kita lihat. GAM itu gerakan separatisme lokal yang ingin memerdekakan dari Indonesia. Ini tujuannya aja udah beda ya. Gerakan Aceh Merdeka ini itu adalah gerakan separatis. Tujuannya adalah ingin merdeka dari Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Sementara di Arab Spring itu adalah gerakan revolusi politik regional yang mana tujuannya adalah ingin menjatuhkan rezim otoriter dan menuntut demokratisasi. Kalau dilihat dari akar persoalan yang memicu perselisihan, sama-sama ketidakpuasan terhadap pemerintahan, itu sama. Struktur sosial masyarakat yang terlibat itu juga sama, masyarakat pemerintahan. Kemudian strategi diplomasi yang digunakan masyarakatnya, walaupun juga di sini ada yang berbeda strategi diplomasinya, tetapi ini lebih ke mediasi dan resolusi konflik yang dibuatnya itulah yang membedakan. Yang mana GAM ini mediasinya terus ada perjanjian damai tahun 2005 dari perjanjian damai Helsinki itu bahwa akhirnya gerakan Aceh Merdeka ini karena perdamaian bergabung lagi atau bukan bergabung lagi, tidak ada lagi gerakan Aceh ini, gerakan separatisme ini. Tetapi Arab Spring ini bentuk mediasi atau resolusi konfliknya adalah tidak adanya kedamaian, tetapi jatuhnya rezim yang memang ingin digulingkannya. Itu bedanya. Maka yang tepat jawabannya itu adalah A, yaitu mediasi dan resolusi konflik yang dibuat. Soal selanjutnya, globalisasi telah mengarah pada penciptaan homogenisasi budaya atau menyeragamkan budaya. Artinya homogen itu seragam. Hilangnya atau punahnya budaya lokal merupakan wujud dari homogenisasi budaya lokal tersebut. Budaya global tersebut, maaf. Salah satu wujud budaya lokal yang sedang dalam proses homogenisasi memiliki ciri-ciri seperti pada kata dalam ayat berikut. Dalam mengkontekstualisasikan arti kata tersebut, keterancaman tersebut dapat ditemukan pada,
Kita lihat ayatnya adalah wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi waqtilafa alsinatikum wal wanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Ini adalah surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi serta berlain-lainnya bahasa. Kata kuncinya adalah bahasa. Dan warna kulitmu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, keterancaman apa yang dimaksud karena adanya budaya global ini yang tujuannya adalah menghomogenisasi budaya, yaitu punahnya bahasa daerah? Jawabannya adalah A. Oke, soal selanjutnya, laut merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat open access. Status ini memungkinkan masyarakat nelayan untuk secara bebas mengeksploitasi potensi ikan yang berada di laut. Dalam beberapa hasil penelitian, sifat sumber daya alam ini memicu konflik di antara kelompok nelayan tradisional dengan nelayan modern. Intinya adalah adanya konflik dari nelayan tradisional dengan modern. Dari sini saja sebenarnya kita sudah bisa melihat yang menjadi faktor melatar belakangi konflik tersebut adalah apa yang membedakan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Yang membedakan mereka adalah alat atau teknologi yang dipakai. Otomatis akan kalah dong nelayan tradisional dengan nelayan modern, karena nelayan modern itu dia lengkap alat-alatnya sehingga hasil tangkapannya lebih banyak dibandingkan nelayan tradisional. Maka dia berbeda dari segi teknologi, itulah yang memunculkan konfliknya. Itu jawaban nomor ini adalah B. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Komunikasi secara langsung ataupun melalui media menjadi saluran untuk terjadinya interaksi sosial. Ketika ada pihak-pihak yang berkomunikasi memiliki ciri yang bertolak belakang dengan prinsip dalam kandungan penggalan ayat berikut, maka bentuk interaksi sosial yang dapat terjadi adalah, kita lihat soal ayat ini, fabima rahmatim minallahi linatalahum walau kunta fazzo ghalidhal qalbi la anfassu min haulik. Ini adalah surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kata kuncinya adalah berlaku lemah lembut. Ini adalah nilai kesopanan dan kesantunan. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, ini tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, maka bentuk interaksi sosial yang dapat terjadi apabila kita melakukan hal yang bertolak belakang dengan ayat ini. A. Pengedepanan pada norma kesantunan. B. Pengedepanan pada maksud dan tujuan. C. Pengabaian pada norma kesantunan. D. Pengabaian pada maksud dan tujuan. Berarti ini adalah pengabaian pada norma kesantunan. Jika ada pihak-pihak yang berkomunikasi memiliki ciri yang bertolak belakang dengan kandungan ayat ini. Bertolak belakang ya. Padahal kandungan ayat ini kan sudah menjelaskan kita harus bersikap lemah lembut. Itu adalah norma kesopanan dan kesantunan. Kalau kita bertolak belakang dengan prinsip dalam Al-Quran ini, berarti kita telah mengabaikan pada norma kesantunan. Jadi jawabannya adalah C, pengabaian pada norma kesantunan. Lihat lagi konteks pertanyaannya. Oke adik-adik pejuang Olimpiade Madrasah Indonesia untuk IPS terintegrasi MTS, 10 soal pertama terlebih dahulu untuk latihan soal kita di video kali ini ya. Untuk video part keduanya tunggu updatean selanjutnya. Bye bye, selamat berjuang, selamat belajar. Semoga kalian semua bisa melaju ke tahap yang lebih tinggi lagi menuju provinsi dan nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share.